Didukung oleh Kukita. Masih terus membahas mengenai mengatasi stres dan sekarang saya akan langsung mengajak Anda untuk mengetahui jawaban atau hasil dari polling yang tadi sudah diselenggarakan di segmen sebelumnya. Kita lihat sama-sama hasilnya. Setiap kali Anda pergi ke tempat kerja, Anda merasakan stres yang berat. Apa yang akan membebaskan Anda dari stres? Hasil polling yang sudah ditentukan, yang memilih A, B, atau C ternyata sebesar. Pilihan A sebesar 36%. Pilihan B sebesar 22% dan pilihan C 42%. Betul Mas Ilbram, ada teman saya dulu setiap kali pakai dasi langsung sakit. Karena dia tahu bahwa setelah pakai dasi sampai di kantor pasti dimarahi. Hari Senin kan disenini. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada orang yang melihat pekerjaannya sebagai tempat penyiksaan. Ada. Sudah gajinya kecil, pangkatnya rendah, kalau ada kesalahan dia dulu yang dicari. Dia cepat dimarahi, tidak pernah dipuji. Ada toh? Ada. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, 36% memilih mengundurkan diri dan pindah pekerjaan. Mas Ilbram pilihkan orangnya. Mengapa Anda pilih A, Bapak? Saya memilih A karena ketika memilih A itu kita akan bebas dari beban yang pekerjaan itu. Betul sekali. Sekarang saya tanya, apakah sudah jelas bagi Anda yang menyebabkan stres itu Anda atau orang lain? Pekerjaan saya yang menyebabkan stres. Pekerjaan, sudah jelas ya. Apakah ada orang berbahagia di pekerjaan Anda? Ada, Pak. Ada. Ya. Kenapa Anda tidak? Karena saya merasa itu bukan jiwa saya gitu, Pak. Karena bukan jiwa Ya. Anda. Ya. Oke, apakah Anda membutuhkan pekerjaan ini? Butuh, Pak. Membutuhkan. Nah, waktu Anda berhenti dan mengundurkan diri, apakah Anda mencari pekerjaan yang sesuai dengan jiwa Anda? Iya, pasti, Pak. Ya, good. Sekarang sebentar. Tolong angkat tangan yang pekerjaannya sesuai dengan pendidikannya. Sedikit sekali. Tanya, apakah Pak Mario pendidikannya sesuai sama pekerjaannya? Tidak. Saya lulusan accounting, SMA saya di Chicago, international business di Jepang, pabrik saya ahli pabrik dari Indiana University, saya dosen bahasa Inggris dari IKIP Malang. Hayo. Berarti hidup ini bukan bakat-bakatan, tetapi membakati yang dihadapi. Apakah kalau Anda membakati yang Anda hadapi, keadaan akan menjadi membaik? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Iya. Mau tahu caranya? Iya, Pak. Dicoba. Ya, tuh. So, tidak apa-apa Anda memutuskan berhenti dan menggantikan pekerjaan itu dengan pekerjaan yang lain, asal Anda tahu bukan Anda penyebabnya. Kalau tidak, seperti yang nasihat saya dulu sebelumnya, kalau Anda mau pergi, cara terbaik untuk berhenti apa? Sebelum berhenti apa? Menjadi karyawan terbaik. Itu cara terbaik. Karena Anda pindah sebagai pahlawan yang luka, di tempat lain diperlakukan seperti pahlawan luka. Tapi kalau Anda sangat dibutuhkan di situ, lalu dibilang jangan pergi, bilang sorry, gitu kan? Yang menginginkanku banyak. Begitu coba. Dan Anda pergi disesali, Anda datang disyukuri. Itu. B, bekerja lebih keras lagi, 22. Ini malah justru lebih kecil. Mas Ilbram yang pilih. Salam super, Salam Pak Mario. super Bapak. Saya Triatno dari Tangerang. Yes Bapak. Alasan saya memilih B karena saya sadar bahwa pekerjaan yang saya hadapi itu adalah apa yang menjadi tujuan saya. Sehingga apapun yang terjadi di situ berarti saya harus siap dan selalu bekerja keras. Super sekali. Orang sakit saja Pak, kadang-kadang kelihatan lebih sakit sebelum sembuh. Ya. Pesawat jet sebelum menembus kecepatan suara, udara itu terasa kental seperti madu, tahu-tahu ringan. Setelah dia melampaui batas tertentu, kehidupan itu seperti itu.
kalau kita bekerja setengah keras, kehidupan 2 kali keras. Tapi begitu kita bekerja double hard, pekerjaan jadi lunak. Jadi saya sampaikan selamat kepada teman-teman yang walaupun hatinya sakit, merasa terhina oleh lingkungan, tetapi memutuskan untuk bekerja keras. Karena itu bukan keputusan manusia lagi, Pak. Tapi keputusan Tuhan yang menghargai jiwa yang ikhlas. Itu. Bersabar sampai keadaan membaik. Berapa banyak ini? 42%. Mas Ilbram pilihkan. Saya memilih jawaban C karena saya beranggapan kepada petuah karena kesabaran akan membuahkan hasil. Super sekali. Ada 2 sudut pandangnya ya. Banyak orang yang mengatakan bersabar itu no action. Tetapi sabar yang sebetulnya adalah sibuk waktu menunggu. Kita semua sedang menunggu. Siapa yang sedang menunggu menikah? Ayo. Menunggu punya anak. Good. Menunggu dapat pekerjaan. Menunggu jadi orang kaya. Apa cara terbaik untuk menunggu? Sibuk, sabar. Sabar. Sibuk. Karena orang sibuk tidak sempat bersabar. Bersabar itu kan sedang nganggur diam, sabar. Orang sibuk sempat sabar. Lupa. Ya tahu-tahu, sudah malam ya, gitu. Pagi, gitu kan. Dia pulangnya berangkat, dia pulang ke rumah pada saat maling berangkat. Dia pergi ke kantor, anak-anaknya sudah masih tidur, pulang anak-anaknya sudah tidur. Setelah 3 bulan anaknya panggil dia Om. So, kalau begitu cara terbaik untuk bersabar adalah sibuk. Dan apabila konsep Anda bersabar adalah sibuk sampai tidak sempat memikirkan kesabaran, maka betul pilihan yang ketiga. Menarik Pak kalau membahas mengenai kesabaran. Saya ingin membahas mengenai kesabaran dilihat dari sudut kekuatan mental kita. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi stres dihubungkan dengan kekuatan mental? Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ini apa? Ayo. Tebak yuk. Apa? Dan untuk saya biasanya yang begini nih. Ini yang ukuran saya. Nah, apa namanya? Barbel. Oke, dengarkan ini ya. Muscle, otot, ada muscle strength. Mental, ada mental strength. Jangan berharap mental yang tidak terlatih mampu memikul kekayaan besar, pangkat besar, tanggung jawab luas. Siapa bilang pendidikan tidak penting? Pendidikan sangat penting. Hanya masalah sekolah, tidak sekolah, itu bukan masalah pendidikan. Orang yang menjadikan dirinya lebih mampu, itu namanya pendidikan. Banyak orang berijazah tidak mampu. Ya, orang bilang, saya sudah beribadah. Apakah dia beriman? Belum tentu. Pengadaan Quran saja dikorupsi kok. So, kalau begitu sahabat-sahabat saya yang super. Ada muscle strength, ada mental strength. Orang harus seimbang. Tidak bisa dia pelari cepat tetapi hatinya lambat. Ya, tidak bisa impiannya besar di pikiran dan di hatinya, badannya sakit-sakitan. Badan kita ini netral. Dia menjadi sehat kalau kita sehatkan, dia sakit kalau kita sakitkan. Maka jangan kita meminta panjang umur dengan cara yang menyakitkan badan. Jangan kita menjadi pribadi yang besar impiannya, yang badannya terlalu lemah, membawa jiwanya yang besar. So yuk kita bangun jiwa yang kuat. Itu. Saya harapkan Anda tetap bersama kami di program ini agar Anda juga memiliki jiwa-jiwa yang kuat. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Terus saksikan kami di Mario Teguh Golden Ways.
Tuhan tidak mungkin masukkan kita ke satu kesulitan kecuali kita lebih mampu daripada, lebih kuat daripada kesulitan itu. Betul? Doa adalah penyelesai stres terbaik.